Shalom, selamat siang dan selamat datang kembali di dalam pertemuan kedua kita untuk membahas limit fungsi aljabar. Ya, bersyukur ya kita masih dipertemukan walaupun secara virtual ya untuk pembelajaran secara asinkronus ini. Bapak harap anak-anak semua dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti kelas kita secara asinkronus maupun nantinya secara sinkronus di hari Rabu nanti. Ya anak-anak semua, video ini Bapak buat untuk menolong kita dalam memahami pembelajaran kalkulus, dalam hal ini limit fungsi aljabar. Minggu lalu Bapak telah menjelaskan kepada kita apa sih definisi dari limit fungsi aljabar, apa sih sifat-sifat limit fungsi aljabar, dan juga bagaimana cara kita menyelesaikan beberapa soal dalam limit fungsi sendiri. Harapannya pada pertemuan kita yang kedua hari ini, anak-anak semua dapat lebih diperkuat lagi, dapat memahami tentang limit fungsi aljabar, juga teman anak-anak dapat menyelesaikan soal-soal limit fungsi aljabar, serta mampu membuktikan persoalan-persoalan limit fungsi aljabar ini baik secara kontekstual di dalam pembelajaran matematika, ataupun juga nantinya pada saat anak-anak semua keluar keluar ke dunia masyarakat atau dunia yang lebih luas, di mana mengaplikasikan pembelajaran hari ini secara luas atau secara universal. Ya, melanjutkan pembelajaran kemarin, mungkin Bapak mulai dulu ya tentang apa sih itu ya limit dan juga apa itu fungsi, serta kenapa sih kita harus belajar limit fungsi aljabar sendiri. Ya, seperti yang sudah Bapak jelaskan, yang Bapak tekankan minggu lalu, bahwa limit sendiri sering sekali kita pakai untuk mengimajerikan atau memberikan gambaran tentang suatu batasan. Biasanya kalau anak-anak semua lihat di TikTok, Instagram, dan apapun, banyak hal ya aplikasi-aplikasi tentang limit sendiri. Baik itu secara dunia masyarakat, ataupun dalam dunia ekonomi, ataupun secara dalam hal apapun itu ya, banyak sekali kita menemukan batasan-batasan. Kita juga dapat melihat batasan-batasan ya di dalam pembelajaran, di dalam sekolah ya, dan itu yang menjadi suatu definisi ya bahwa limit adalah suatu batasan atau suatu konsep yang mendekati, atau sering kita lihat ya bahwa mendekati, hampir, sedikit lagi, atau mungkin disebut sebagai suatu harga batasan. Nah, itu secara definisi kasar ya, limit dari sisi ya tadi ya definisi. Nah, apa sih itu fungsi? Nah, pasti anak-anak semua juga sudah pernah belajar ya apa itu fungsi, pertemuan-pertemuan sebelumnya di kelas 10, kelas 11 ya. Jadi fungsi adalah suatu persamaan yang dimana terdiri dari daerah asal atau domain, dan juga daerah hasil atau daerah lawan atau domain, dan juga range. Yang dimana dari fungsi kita belajar tentang relasi, himpunan, dan banyak sekali. Nah, pada pembelajaran hari ini, kita akan membahas lebih banyak lagi tentang limit fungsi aljabar secara spesifik, bagaimana kita melihat penyelesaian limit fungsi aljabar, dan juga sifat-sifat khusus dan teorema-teorema yang ada di dalam limit fungsi aljabar. Ya, harapan Bapak pada video asinkronus ini, anak-anak dapat membuat catatan-catatan penting ya, catatan-catatan penting guna menolong kita semua ya dalam memahami konsep-konsep dan juga pembelajaran ini ya tentang limit fungsi aljabar. Ya, kita masuk dulu ya tentang apa sih itu limit fungsi ya. Jadi limit fungsi itu adalah suatu limit atau suatu angka yang mendekati atau suatu himpunan atau persamaan yang mendekati di mana ada fx yang datangnya dari fungsi, suatu limit fx dikatakan mendekati a. Jadi fx mendekati a sebagai suatu limit atau angka yang mendekati atau persamaan mendekati. Bila x mendekati a atau x a dinotasikan sebagai limit x mendekati a fx sama dengan a. Nah, di sini kalau anak-anak lihat, a yang di bagian belakang itu adalah hasil dari operasi limit x mendekati a fx. Ya. Jadi, nah, apa sih itu ya? Bagaimana dan juga apa gitu ya
dari limit fungsi aljabar gitu. Langkah-langkah bagaimana kita menyelesaikan soal-soal limit fungsi aljabar, baik itu soal yang mungkin saja ya yang kita lihat itu wah abstrak sekali gitu bagaimana penyelesaiannya, ataupun mungkin kita lihat itu secara terbesit itu mudah untuk dikerjakan. Nah, jadi di dalam pembelajaran ini kita dapat melihat ada 4 langkah-langkah penting yang dimana menolong kita untuk menyelesaikan setiap persoalan-persoalan limit fungsi aljabar. Yang pertama, nanti kita akan sama-sama lihat cara atau bagaimana kita melakukan atau membuktikan limit fungsi aljabar menggunakan substitusi langsung. Yang kedua ada faktorisasi. Nah, faktorisasi ini kan tentu saja kita sudah pernah belajar pada pertemuan-pertemuan sebelumnya di pembelajaran aljabar linear ataupun pembelajaran-pembelajaran lain ya, yang dimana nanti akan kita pakai lagi untuk materi ini. Selanjutnya, yang ketiga adalah apa? Ya, betul. Yang ketiga adalah mengalihkan dengan bilangan sekawan. Dan yang keempat adalah membagi dengan variabel pangkat tertinggi. Ya, ini menjadi 4 langkah-langkah penting ya bagaimana kita mengerjakan persoalan atau limit fungsi dari aljabar atau limit fungsi yang lainnya ya. Banyak sekali limit fungsi, ada limit fungsi trigonometri dan juga limit-limit fungsi yang lainnya. Nah, beberapa teorema-teorema penting ya anak-anak yang perlu untuk kita perhatikan bersama, yaitu yang pertama itu ya, bila limit X mendekati A, Fx sama dengan A, dan limit X mendekati A, dan limit X mendekati A, Gx sama dengan B, maka ada beberapa teorema penting yang harus kita perhatikan. Ya, kita lihat yang pertama ya. Limit X mendekati A, K, Fx sama dengan K dikali limit X mendekati A, Fx. Nah, jadi K ini apa? K ini adalah konstanta. Konstanta, jadi kita bisa pisahkan atau kita bisa memberikan ya, menaruh konstanta itu di bagian depan, dan juga kita selesaikan dulu limit X mendekati A, Fx. Baru hasilnya adalah konstanta dikali A, atau A dalam ini adalah hasil dari limit X mendekati A, Fx. Selanjutnya, teorema yang kedua, limit X mendekati A, Fx plus minus Gx. Kenapa sih Pak gitu ya? Kita menggunakan plus minus. Nah, ini teorema yang menolong kita ya. Jadi, kita menyederhanakan saja gitu. Jadi, kalau anak-anak mendapatkan soal yang mungkin ada 2 fungsi dan juga yang misalkan fungsi Fx dikurang Gx di dalam persamaan limit, anak-anak bisa menggunakan teorema kedua ataupun sama juga untuk penjumlahan. Jadi, limit X mendekati A Fx plus minus limit X mendekati A Gx sama dengan A plus minus B. Atau kita bisa misalkan selesaikan persamaan penjumlahan atau pengurangan menggunakan teorema kedua ini. Selanjutnya, kita akan lihat juga ya, ada model teorema yang lain. Jadi tadi kita sudah lihat ya, jika ada konstanta, kita lihat ada penjumlahan pengurangan. Nah, sekarang kita lihat dari operasi perkalian dan pembagian. Sama saja, kita tinggal partisi ya. Cara yang paling penting yang perlu kita perhatikan adalah kita pisahkan terlebih dahulu dua persoalan tersebut atau 2 fungsi. Kita pisahkan limit fungsi A atau limit fungsi Fx itu dan limit fungsi B atau limit fungsi Gx tersebut. Kita selesaikan satu persatu, baru kita kalikan hasilnya. Dan juga yang sama di dalam limit X mendekati A untuk pembagian ya, operasi pembagian Fx bagi Gx, ya sama dengan limit X mendekati A Fx dibagi hasil dari limit X mendekati A Gx. Secara simpel ya, untuk menyelesaikan persoalan perkalian dan pembagian. Ada juga untuk menyelesaikan soal perpenggatan dan juga soal akar. Sama saja, yang simple yang perlu anak-anak perhatikan adalah selesaikan dahulu persoalan limit fungsinya. Nanti selesaikan itu baru kita pangkatkan atau kita akarkan. Ya, mohon untuk dicatat untuk bagian 6 teorema khusus limit fungsi aljabar ini, karena nantinya ini akan menolong anak-anak semua untuk menyelesaikan persoalan-persoalan limit fungsi aljabar. Selanjutnya, nah kita coba ya latihan anak-anak ya untuk persoalan yang pertama nih. Yuk kita sama-sama buktikan. Nilai dari limit X mendekati 2, 3, 2 untuk Fx-nya adalah 3X. Nah, coba kita ingat-ingat dulu teorema yang tadi, kita bisa menggunakan cara yang mana nih ya? Apakah teorema pertama, teorema kedua, atau mungkin teorema ke-6. Nah,
kita lihat ya, langsung saja ya. Ya, jadi kita bisa menggunakan dua cara ya anak-anak ya. Yang cara pertama adalah kita langsung saja ya memasukkan nilai X ke dalam fx-nya. Atau seperti soal-soal fungsi lainnya ya, tinggal fx-nya ya. X-nya itu kita masukkan ke menggantikan X yang ada di fungsi fx-nya. Misalkan limit X mendekati 2 Gx atau fx, di mana hasilnya adalah 3x, adalah sama dengan 3 dikali 2 yang menggantikan X tersebut, sama dengan 6. Nah, yang lainnya juga, contoh yang kedua atau cara penyelesaian yang kedua, limit X mendekati 2, 3x sama dengan, ya kita pisahkan, kita menggunakan teorema yang pertama, di mana 3 adalah konstanta. Kita pisahkan 3 ke depan, dan kita selesaikan dulu limit X mendekati 2 untuk fx-nya adalah X. Maka hasilnya adalah sama saja. 3 dikali 2 sama dengan 6. Ya. Nah, soal yang kedua nih ya. Oke, ini jawabannya adalah 6 ya. Soal yang kedua, limit X mendekati 2 untuk 2X ditambah 4. Nah, ini persamaan yang mana lagi nih ya Pak ya? Kita menggunakan teorema yang mana juga nih untuk membuktikan atau menyelesaikan soalan ini? Oke, kita lihat ya. Nah, sama saja kita bisa langsung saja gitu ya memasukkan atau menggunakan metode substitusi langsung. Kita langsung memasukkan nilai 2 ke dalam fx-nya, yaitu 2x plus 4. Itu sama dengan 2, x-nya berapa? Ya, x-nya 2 ditambah 4. Berarti 4 ditambah 4 sama dengan 8. Jadi jawabannya adalah B. Oke, jawabannya adalah 8 ya. Nah, soalan ketiga ya. Limit X mendekati 3, 6X dikurang 2X. Nah, coba anak-anak semua selesaikan. Nanti kita sama-sama bahas bagaimana cara penyelesaiannya nanti di kelas secara sinkronus ya. Bapak harap bisa dicatat di dalam buku catatan kalian masing-masing, dikerjakan, dan nanti akan kita bahas bersama di kelas sinkronus. Oke, nah tentu saja ya di dalam suatu limit fungsi aljabar ada dua sifat atau ada dua bentuk yang sudah Bapak sampaikan minggu lalu ya, bahwa ada bentuk tentu dan juga bentuk tak tentu. Nah, kenapa sih ada bentuk tentu dan kenapa ada bentuk tak tentu? Ya, kita dapat melihatnya itu dari hasil. Ya, jadi misalkan yang tadi soal-soalan yang tadi kita selesaikan, kita dapat melihat ada suatu hasil secara matematis terbukti ya, sudah selesai gitu ya, ada angka pastinya. Itu berarti kita dapat definisikan atau simpulkan bahwa itu adalah limit fungsi bentuk tentu, memiliki hasil yang ada gitu, yang mungkin. Nah, ada juga limit fungsi bentuk tak tentu, di mana hasilnya itu ada tak terhingga, ada fungsi yang tak terdefinisi, ada juga yang 0 per 0, ada yang nanti teman anak-anak dapatkan tak hingga per tak hingga, dan seterusnya. Wah, gimana sih Pak gitu ya cara menyelesaikan limit fungsi bentuk tak hingga ini? Ya, kita lihat dulu ya anak-anak. Misalkan fx sama dengan x dikurang a dikali hx, gx sama dengan x dikurang a dikali kx, maka konsep yang akan kita dapatkan atau persamaan tersebut yang akan kita dapatkan adalah limit x mendekati a fx bagi gx. Ya, kita menggunakan teorema pembagian ya, teorema yang keempat. Limit X mendekati A, kita lihat ya, kita masukkan saja fungsi fx dan juga gx-nya, dan kita dapati bahwa ada yang sama, ada persamaan yang sama, yaitu X dikurang A. Maka langsung saja kita cancel atau kita hapus, dan kita mendapatkan hasilnya adalah limit X mendekati A, hx bagi kx, dan kita gantikan X-nya itu dengan A, maka H dikali A atau KA, HA dan KA sendiri. Nah, bagaimana sih gitu ya kita menyelesaikan limit fungsi tak tentu ini? Jika limit fungsi tak tentu atau bentuk tak tentu ini tak hingga bagi tak hingga, maka kita bisa menggunakan persamaan ini. Limit X mendekati tak hingga untuk AX pangkat N ditambah BX N kurang 1 seterusnya sampai pada tambah C dibagi PX pangkat M ditambah QX M kurang 1 tambah seterusnya sampai R sama dengan R besar, atau dalam hal ini adalah hasil dari fungsi tersebut atau hasil dari limit tersebut. Nah, maka apa yang akan kita dapatkan? Maka R sama dengan 0 jika hasilnya sama dengan 0 jika N itu pangkat
N yang ada di pembilang lebih kecil dari pangkat M yang ada di penyebut. Ya, nanti kita dapat lihat nanti ya di soal-soal berikutnya. Dan R sama dengan A jika N sama dengan M dan R sama dengan tak hingga jika pangkat N ini yang di pembilang lebih besar dari pangkat M yang ada di penyebut. Dan juga ada juga ya limit fungsi bentuk tak hingga dikurang tak hingga. Dan nanti anak-anak bisa catat, nanti kita sama-sama bahas ya di kelas. Ada juga nanti limit dengan fungsi yang berpangkat atau memiliki pangkat 2, pangkat 3, dan seterusnya. Jadi di situ jika memiliki persoalan limit X mendekati tak hingga untuk ada yang pangkatnya, ya ada akar pangkat dan dikurang seterusnya, maka yang kita dapatkan R sama dengan tak hingga jika A lebih besar dari P. A di sini adalah si koefisien ya yang melekat pada variabel tersebut. Lebih besar dari P yang melekat pada X kuadrat. Dan R sama dengan B dikurang Q dibagi 2 akar A jika A sama dengan P. Dan R sama dengan minus tak hingga jika A lebih kecil dari P sendiri. Nah, bagaimana kita menyelesaikan persoalan ini anak-anak? Limit X mendekati 0 untuk X pangkat 4 dikurang 3X kuadrat ditambah 4X. Dibagi 2X pangkat 3 dikurang X kuadrat dikurang 2X. Lebih abstrak lagi ya. Jadi ayo kita sama-sama perhatikan bagaimana sih ya Pak cara menyelesaikan limit jika pangkatnya itu sudah melebihi 2, melebihi 1, sudah sampai 4 ini. Nah, coba kita ingat-ingat ya tadi teori-teori sebelumnya dan juga tadi ya untuk pembuktian-pembuktian yang tadi Bapak jelaskan. Ya, jadi kalau misalkan kita masukkan nilai limit X mendekati 0, angka 0-nya itu kita menggantikan semua X-nya, maka kita akan mendapatkan hasil adalah 0 per 0 atau dalam bentuk tak tentu. Ya, jadi jika 0 didistribusikan menghasilkan tak hingga atau tak terdefinisi atau bukan solusi, sehingga soal ini tidak dapat diselesaikan secara langsung. Maka kita harus menyelesaikan dengan cara yang kedua, yaitu faktorisasi. Ya, jadi kita langsung saja ya faktorisasi atau mungkin kita mengeluarkan ya yang sama yang ada di penyebut dan pembilang. Ya. Jadi langsung saja kita masukkan X kita hilangkan, maka kita akan mendapatkan hasil minus 2. Jadi nanti anak-anak coba ya. Nah, ini juga ya nanti anak-anak coba selesaikan. Nanti kita akan sama-sama bahas di kelas secara sinkronus. Ya. Oke. Ya, sekian ya untuk hasil penjelasan limit bentuk tak tentu atau limit bentuk tentu atau dalam hal ini limit fungsi aljabar pada pertemuan kedua ini. Yuk kita sama-sama cari lebih banyak lagi ya referensi-referensi belajarnya. Jangan sampai berhenti di sini saja. Tugas-tugas yang tadi Bapak kasih silakan untuk dikerjakan, diingat, dan mari kita sama-sama menggali ya keindahan yang ada di dalam matematika sendiri. Ya, karena Bapak percaya ya, dan kita sama-sama percaya bahwa kebenaran yang paling utama yang ketika kita selesai belajar matematika ini, atau ketika selesai belajar semua pelajaran adalah kita mendapatkan suatu kebenaran yang absolut atau utama, yaitu hanya datang dalam nama Yesus Kristus sendiri. Ya, sekian ya dari penjelasan Bapak untuk secara sinkronus ini. Sampai ketemu di hari Rabu nanti. Tuhan Yesus memberkati.